Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan sebenarnya lebih powerful mana di tahun 2024 ini untuk ekspansi bisnis kita ke platform TikTok ataukah Facebook. Oke, di TikTok ataupun di Facebook itu sama-sama memiliki ciri khas beriklan dengan cara menjalankan Ads Manager dan juga Business Manager. Kalau di Facebook Ads itu ada namanya Business Manager Facebook, kalau di TikTok Ads itu ada namanya Business Manager TikTok. Nah, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah benar seperti itu? Dan apakah di tahun 2024 ini benar-benar lebih perform platform mana untuk kita jadikan sebagai acuan ekspansi bisnis produk kita, baik itu untuk bisnis owner, baik itu untuk dropshipper ataupun reseller. Oke, kita bedah satu-satu. Jadi karakteristik yang pertama kita akan bedah yang namanya Facebook Ads. Apa saja fitur-fitur yang bisa kita ketahui dari Facebook Ads ini? Jadi Facebook Ads itu sudah ada sejak 2015-an atau berapa itu, di bawah tahun 2020 ya tentunya, itu sudah bisa dijalankan. Tapi Facebook Ads itu integrasinya biasanya ya, integrasinya ini melewati landing page atau website. Itu kalau yang namanya Facebook Ads. Kemudian struktur Facebook Ads itu kita harus memiliki customer service ya. Karena apa? Karena closingannya atau pembeliannya itu biasanya untuk nge-follow up lewat WhatsApp ataupun orang yang sudah pesan dari email gitu ya. Jadi komponen-komponen yang harus disiapkan ketika kita ngiklan di Facebook Ads adalah ini: integrasi landing page, kemudian customer service. Kemudian selain customer service itu tentu dengan adanya pihak ketiga ya, untuk digunakan sebagai sarana COD. Karena platform Facebook secara resmi tidak bisa mengakomodir COD, karena Facebook pada dasarnya adalah sosial media gitu ya. Makanya untuk saran COD biasanya orang-orang pihak ketiga, ada yang bos COD ya, ada yang mengantar. Nah, ini jasanya. Jadi nanti kita bisa istilahnya tinggal resinya kita kirim atau kita input di platform ini, bos COD atau mengantar. Kemudian setelah itu kita bisa produk kita ataupun paketan kita bisa dijemput oleh kurir yang kerjasama dengan platform ini gitu, sesuai dengan alamat yang dituju atau yang sudah diinputkan. Nanti mulai dari gudangnya di mana dan sebagainya, pengirimannya kemana, alamat tujuannya kemana gitu. Yaitu pihak ketiganya dasaran COD. Kemudian tidak lupa juga Facebook itu ya tetap harus punya Facebook ya, baik itu Facebook pribadi ya dan juga fanspage. Nah, ini. Jadi ini yang perlu ada ketika kita ngiklan di Facebook Ads gitu ya. Nah, apakah komponen-komponen ini masih bagus? Nah, jadi kami akan breakdown satu-satu. Yang pertama, ketika kita menggunakan integrasi landing page, tentu kita harus modal membeli website. Meskipun yang murah, kita harus beli hosting dan juga domain tentunya. Kemudian kalau untuk customer service ya, itu kita juga perlu mendatangkan orang atau merekrut karyawan. Makanya spendnya juga kita tambah biaya untuk karyawan. Kemudian yang ketiga, ada pihak ketiga sarana COD. Pihak ketiga ini kalau teman-teman ya, kalau ada barang yang return itu kita juga perlu bayar berapa persen gitu loh.
Kalau di platform kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop itu kan ketika ada COD kemudian dirocon oleh pembeli, ditolak oleh pembeli, itu kembali ke bagian penjualnya juga nggak perlu untuk bayar lagi gitu, jadi gratis. Itu kelebihannya. Kemudian Facebook pribadi dan fanspage ini sebenarnya sekarang sudah mulai sulit kalau membuat Facebook pribadi baru. Jadi biasanya yang lama atau Facebooknya juga pastikan bagus, fanspage-nya juga reputasinya bagus. Biasanya kalau gini ada yang beli, ada yang akun whitelist dan sebagainya. Sekarang bisa diantisipasi kayak gitu. Nah, salah satu tantangan di Facebook kayak gitu. Tapi kalau secara kelebihan di Facebook itu biasanya ekosistemnya sudah tertata. Dalam arti gimana? Orang di Facebook itu tertata dan orang dewasa rata-rata, teman-teman. Meskipun sebenarnya Facebook juga bisa diintegrasikan dengan Instagram Ads ya. Facebook Ads dan Instagram Ads itu bisa. Jadi ekosistem tertata dalam arti sudah lama. Memang ini ada platform sudah lama. Jadi istilah finansial itu sudah bagus lah gitu. Jadi potensi pembeliannya juga lebih bagus. Itu kelebihannya. Tapi kendalanya atau tantangannya, kami bukan bicara kekurangan, tapi kita bicara tantangan aja. Tantangannya ini anak muda, ini lebih nyaman ya beli di e-commerce. Ini yang jadi tantangan kayak gini, karena di e-commerce itu platform resmi, ngisi data juga dari situ, kemudian olah data juga dari situ dan sebagainya. Itu tantangannya kayak gitu. Makanya itu nanti TikTok sebagai kompetitor ya. Kalau kita ngiklan TikTok itu sebagai kompetitor. TikTok itu pintar, teman-teman. TikTok itu pintarnya gimana? TikTok itu pintarnya dia meniru yang bisa ditiru dari platform lain, tapi dia juga melengkapi apa yang menjadi kekurangan platform lain. Makanya TikTok bisa kayak landing page, bisa dibuat kayak Facebook, ada landing page-nya kayak gini ya, integrasi landing page dan lain sebagainya, itu bisa TikTok itu. Akan tetapi selain itu ya, TikTok itu bisa apa? TikTok itu bisa, kelebihannya bisa pakai TikTok Shop. Landing page dan TikTok Shop. Jadi kalau di TikTok Shop ini mengakomodir seperti e-commerce. Nah, kayak gitu. Jadi gimana? Flow-nya lebih simpel, teman-teman. Flow lebih simpel untuk TikTok Ad. Jadi flow-nya itu kalau ada orang yang beli atau kita cukup buat konten ya, kemudian nanti ada orang belinya ya dari platform TikTok langsung. Kemudian setelah beli dari platform TikTok, pengiriman juga dari dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi ini flow-nya lebih simpel, tidak memerlukan CS gitu ya, tidak memerlukan customer service, tidak perlu memerlukan pihak ketiga untuk COD, karena TikTok juga bisa untuk fitur COD. Gitu. Sama-sama keduanya ini punya bisnis manager ya, punya bisnis manager dan punya sarana berikan hampir mirip, ada campaign, ada ads group, ada ads kreatif gitu ya. Kalau kami, mohon maaf ini contoh kalau kami menyarankan juga ya, ini sebenarnya Facebook Ads itu kalau mainnya ke landing page itu cocok untuk orang yang mainnya, atau kita sebagai seller ya, yang mainnya hit and run ya. Hit and run dalam arti apa? Kita testing produk, kalau produk sudah nggak laris, cari lagi lain, testing lagi. Jadi cari suppliernya terserah, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, atau di luar Jawa dan sebagainya, nggak masalah. Multi supplier bisa. Itu kelebihan Facebook Ads kalau landing page. Kalau TikTok landing page juga kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai brand owner atau kita punya produk sudah
paten istilahnya. Paten dalam arti produk kita itu memang kita fokus untuk pengembangan produk di situ. Contoh sampai di jenis produk fashion, bergulat kita itu ya di fashion, ada yang di peralatan rumah tangga, bergulat di rumah tangga. Itu sebenarnya jangka panjangnya bagusnya ke TikTok Ads yang itu integrasikan dengan TikTok Shop ini, gitu teman-teman. Jadi itu lebih bagus dan lebih bisa menjaga istilahnya ekosistem dari toko kita. Nah, ini kalau bagusnya ini adalah untuk branding teman-teman ya, untuk branding produk ataupun toko atau brand kita. Ini bagus TikTok itu. Nah, kalau kami pribadi teman-teman ya, kalau kami pribadi itu sekarang lebih banyak untuk fokus di TikTok Ads, karena TikTok Ads integrasinya lebih banyak. Dalam arti integrasinya bisa nanti affiliate, bisa jual produk sendiri, bisa kemudian landing page juga bisa, kemudian TikTok series bisa, TikTok live bisa gitu. Jadi kami lebih senang sekarang ekosistemnya di TikTok gitu. Kalau teman-teman pengen di Facebook ataupun di TikTok, monggo silahkan. Kami nggak melarang apa-apa. Kami tinggal memberikan sharing itu yang bisa atau yang sekarang terjadi di tahun 2024 gitu ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan, teman-teman bisa analisis nanti apakah seperti itu atau memang ada yang kurang dari penyampaian kami gitu ya. Kalau ada yang kurang silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau pengen request tentang apa yang mau kita bahas, nanti teman-teman juga silahkan tulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.